Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhiru ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Dan kata yang utama kita ucapkan puji rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang hingga saat ini Allah masih berikan kita kenikmatan kenikmatan sehat walafiat, kenikmatan masih memiliki waktu untuk hadir dalam majlis ini. Dan tentu kenikmatan iman dan Islam menjadi nikmat paling agung yang harus kita syukuri. Puja-puji hanya milik Allah yang satu-satunya zat yang kita sembah dan kepadanya kita mohon pertolongan. Salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabat dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mampu menegakkan sunnahnya dari Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Dan Alhamdulillah, Alhamdulillah, yang Muhammad keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, di pagi ini kita masih kembali berjumpa dalam majlis ilmu keluargaku surgaku yang insya Allah akan dibimbing oleh guru kita, Saudara Al-Jambari, Fadlullah Ta'ala, dan mudah-mudahan Bapak juga bisa bergabung dengan kita dalam sebuah obrolan tentu kita bisa mengikutinya dengan penuh kehikmah ya. Kita mengikutinya sama sama berkaitan dengan apa yang sudah kita bahas di slide kemarin, bagaimana kita meneladani di keluarga Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Tentu berkaitan dengan apa yang menjadi bulan uh, Rabiul Awal atau Rabiul Ula yang biasa kita sebut dengan bulan Maulid ya. Karena memang sebagian kita banyak jadikan bulan ini untuk mengingat bagaimana Rasulullah SAW perjuangan beliau yang berhasil membebaskan eh, kota Mekah dalam Futuhat yang kita sudah tahu dalam sejarahnya dan tentu kita mengingat bagaimana kota kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah dan di tahun gajah dan beberapa ahli sejarah terjadi di 12 ribu awal walaupun tentu banyak para ahli sejarah yang berbeda pendapat dalam hal tanggal ya karena saat itu belum ada catatan yang terdokumentasi dengan baik gitu ya. Tapi ala kulli hal, alhamdulillah kita semuanya bisa menikmati satu sajian hidayah yang paling utama yang harus kita syukuri dari hidayah Allah Subhanahu wa taala yang melalui Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu wujud cinta kepada beliau adalah mengikuti sunnah-sunnahnya. Karena sungguh menurut Ibnu Taimiyah tidak ada kebahagiaan paling agung kecuali adalah kebahagiaan ketika kita mengikuti dari sunnah-sunnah Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Dan begitu banyak sunnah-sunnah atau teladan Nabi kita. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memuji manusia termulia di bumi ini, yaitu baginda Rasulullah. Allah memujinya dengan menyebutnya la'ala khuluqin adzim. Begitu agung akhlak Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Bahkan disebutkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha tentang ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, maka Rasulullah disebut oleh Bunda Aisyah dengan akhlaknya Quran. Jadi apa yang kita dapatkan dari para guru kita, mudah-mudahan kita mampu untuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana teladan Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Dan masih melanjutkan apa yang sudah dibahas di Sabtu kemarin, di Senin kemarin ya, tentang teladan Nabi kita baginda Rasulullah SAW dalam berkeluarga. Salah satu yang menjadi fokus insya Allah di pagi ini, bagaimana Rasulullah SAW meninggalkan jejak yang paling agung dalam hal bagaimana berinteraksi dengan istri-istrinya dan juga anak-anaknya. Beliaulah yang
patut dicontoh ya. Tidak ada yang paling utama yang bisa dicontoh dalam kehidupannya kecuali Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Sambil menunggu hadirnya guru kita Ustaz Adel Jambari, tentu diingatkan oleh admin, mari kita sama-sama untuk menghadirkan pagi yang penuh berkah ini dengan menghadirkan keberkahan harta kita, yang salah satunya diinfakkan di jalan Allah. Mudah-mudahan harta yang kita belanjakan untuk perjuangan dakwah menjadi bagian eh, amal soleh yang Allah terima, dan termasuk amal yang rutin dilakukan, termasuk amal yang Allah cintai. Begitulah Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna min ahbil amal ilallah ada wa muha wa in qalla. Sungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amal yang istiqamah wa in qalla, walaupun sedikit. Dan Alhamdulillah kita rutin ya menjadikan pagi yang penuh berkah ini dengan keberkahan harta kita. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal kita dan menjadikan amal yang rutin ini jadi amal yang menghadirkan cinta Allah tabaraka wa taala. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, eh, sambil menunggu guru kita hadir, mungkin barangkali ada beberapa pengumuman yang ingin disampaikan dari pengurus Bunda Ninik atau eh, pengurus atau Bunda Aisyah. Silakan, ada yang ingin diumumkan sambil menunggu guru kita hadir. Belum ada, kita hanya sekarang lagi sedang menunggu selesai pengerjaan klinik Rumah Zidan. Iya, Insya Allah sih bulan ini bisa terlaksana. Khitan kita doain buat saudara-saudara sesurga bisa lancar, berjalan semuanya. Itu oke. aja sih. Oke. Masih menunggu kabar ya ini ya Bunda Aisyah ya. Oh iya, masih menunggu kabar karena saat ini sedang pengerjaan, lagi digambar ulang. Karena kemarin kan habis direnov, habis dicat ulang, jadi harus digambar ulang kembali Iya, ya. biar Nah, bikin mudah-mudahan anak-anak semangat. mungkin mudah minggu ini selesai jadi kita bisa Insya Allah. merencanakan di awal bulan gitu ya atau pertengahan bulan gitu ya untuk kegiatan rutin dari Zidan Ya, itu Khitan ya. Insya Allah tetap seperti biasa di Sabtu kedua. Ya, Hmm. mohon doanya bisa semua selesai pada waktunya gitu. Amin amin Allahumma amin, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan ini kegiatan rutin kita Khitan ini menjadi amal-amal yang Allah cintai, amal yang Allah terima, dan menjadi Amin. amal yang menghadirkan ridhoan Allah Subhanahu wa taala. Dan silakan jamaah yang ingin berpartisipasi ya, bisa juga hadir menemani Bude Darmi, Dokter Piki yang alhamdulillah rutin ya setiap bulan kita insya Allah akan terus melakukan kegiatan khitan ini. Gue kelas dari alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kafal kalian. Alhamdulillah bi khairin. Oke, Sarapan apa Ustaz. untuk pagi ini? Apa Rencananya? Ustaz? Rencananya sarapan apa tuh? Waduh, belum tahu Ustaz. Kalau udah ngomong sama Budi Darmi itu biasanya ngomongnya sarapan. Kan? Oh iya, tahu Bude Darmi, Masya Allah ya. Udah kangen ya di Rugat kita juga di Iya, Zidan. nih. Belum kesampaian nih ketemu lagi ya di Ruben sambil ngopi-ngopi sama guru kita nih. Masya Aneh Allah. mesti ke Depok nih kayaknya nih. Tapi masih masih berlaku jam gawat, jadi masih belum bisa main. Masih WFH semua ini. Iya, Masya Aneh Allah. belum bisa ke kantor juga di Depok. Oh, di sebelah mana saat di Depok? Di itu Haji Yusuf, Haji M Yusuf. Ya, ya. Baik, Sad. So kita lanjutkan apa yang sudah dibahas di sesi kemarin ya tentang meneladani keluarga Nabi. Ini memang nggak, ini episode yang sangat panjang sesungguhnya. Saja kalau kita preteli satu persatu ya. Bener, Ketika bener Rasulullah banget. menikah, tadi kalau kemarin kita ngomong tentang Ahlul Bait gitu ya. Ya, Karena Ahlul Bait itu memang semua keluarga Rasulullah SAW tentunya ya. ya, Termasuk para istri beliau yang memang kalau ketika hijrah ke Madinah, beliau kan memiliki istri yang
lebih dari satu ya, 9 ya Ustaz ya, kalau menurut sejarah. Ya. Ada 9 istri, kemudian tentu itu adalah salah satu yang disebut dengan Ahlul Bait itu ya. Kemudian dari Bunda Khadijah itu Rasulullah memang memiliki banyak anak ya, dan yang meninggal setelah Rasulullah itu adalah hanya Fatimah radhiyallahu anha Ustaz ya. Kalau sebelumnya beberapa putra beliau dan putri beliau itu memang meninggal sebelum Rasulullah wafat itu ya. Dan insya Allah ini akan kembali dibahas bagaimana kita mencintai keluarga Nabi SAW, tentu dengan harus paham bagaimana sejarah beliau bersama istri-istrinya dan keluarganya yang lain, sehingga jadi inspirasi untuk kita semua. Waalaikumsalam masykur Ustaz. Baik, syukran. Jazakumullah khair. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawali wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kebersyukuran tentu adalah bagian keniscayaan dari apa yang kita ingin hadirkan. Dan apapun yang Allah SWT berikan kepada kita, sudah sepantasnya kita mensyukurinya, meskipun tidak nyaman. Gitu ya. Ini kepencet surprise hand, guys. Dan ada interupsi. Ada yang angkat tangan tuh kayaknya. Baik. Kita hadirkan doa kepada seluruh pembina, pengurus, dan tentu seluruh jamaah dan keluarganya. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa berikan kepada kita semuanya tanpa terkecuali. Allah SWT berikan hidayah, inayah, iradah, qudrah, dan terlebih maunahnya, sehingga kita bisa menjalankan keislaman kita hingga akhir hayat kita dengan pengakhiran yang betul-betul baik, yakni husnul khotimah insyaallah. Kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, dan nanti siang insyaallah kita akan sebagian dari kita akan kumpul di Dr. Sofyan. Seperti apa serunya nanti, karena nggak bisa live, jadi mungkin ada beberapa cuplikan lah yang nantinya insya Allah akan NKI laporkan. Pagi ini kita melanjutkan bahasan meneladani keluarga Nabi alaihissalam. Dari bagian keluarganya Rasulullah SAW itu, kalau kita melihat inspirasi dari keluarga Rasulullah SAW dan para sahabat lah, orang-orang yang terdekat dengan mereka, itu menjadi banyak yang luar biasa. Kita lihat bagaimana Ibunda Khadijah tidak dibangun dengan cinta, tetapi saling mendukung dalam dakwah dan kesetiaan. Bukan berarti Ibunda Khadijah nggak mencintai, tapi maksudnya bukan karena kecintaan. Ya, karena kejujuran Rasulullah SAW, maka kemudian ketertarikan Ibunda Khadijah radhiyallahu an kepada Rasulullah SAW itu berliku dan seru, gitu. Jadi bahkan Ibunda Khadijah yang dulu melamar Rasulullah SAW, usia hanyalah angka. Karena ketika itu Ibunda Khadijah dalam beberapa sejarah beliau usia 40 tahun, sementara Rasulullah SAW 25. Artinya begini, kalau Rasulullah SAW beliau punya intention untuk cari pasangan yang masih muda, masih subur, masih
apa namanya, masih apa istilahnya ya, masih beliau ingin melampiaskan syahwatnya, pasti bukan Ubaydah Khadijah yang yang dipilih, gitu ya. Pasti cari yang cantik-cantik, seperti misalnya yang pernah saya ceritakan, Salamah. Salamah itu wanita tercantik di Jazirah Arab ketika itu. Mestinya Rasulullah SAW meminang Salamah ketika itu. Kalau itu yang beliau cari. Tetapi Ibunda Khadijah adalah pribadi yang sangat luar biasa, mendukung penuh perjuangan Rasulullah SAW. Ketika tidak ada orang yang percaya, beliau percaya. Ketika tidak ada orang yang meyakini, beliau yakin. Dan beliau mencintai karena Allah. Dan luar biasa, kalau kecintaan karena Allah itu, para ulama juga berpesan kepada kita. Menikahlah dengan orang yang bertakwa, karena ketika dia tidak lagi mencintaimu, dia akan menjalankan pernikahan karena Allah. Wah, itu jadi status nih. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadisnya, sebaik-baik wanita di dunia adalah Maryam binti Imran, dan sebaik-baik wanita dunia adalah Khadijah binti Khuwailid. Itu Imam Ahmad dan Al-Hakim meriwayatkan itu. Bagaimana kisahnya Rasulullah SAW dan Ibunda Aisyah, gitu ya. Teladan kasih sayang, keterbukaan, dan ilmu dalam rumah tangga. Itu Rasulullah SAW sering berguru dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahkan berlomba lari dengan. Artinya kalau kita melihat bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjadi guru besar umat, bahkan beliau meriwayatkan lebih dari 2000 hadis, gitu ya, itu menjadi bagian yang sangat luar biasa. Keluarga modern bisa meneladani dukungan penuh suami istri dalam visi keluarga, bukan sekedar urusan ekonomi. Jadi artinya bukan lagi bicara tentang kamu punya apa mau nikahin aku, bukan. Ya, tetapi rezeki Allah yang bantu. Artinya begini, buat kita yang masih single, buat kita yang masih single lillah, buat kita yang masih belum Allah SWT datangkan jodohmu. Kalau masih ada punya kekhawatiran tentang rezeki, please deh, Allah Maha Kaya. Artinya begini, ada beberapa yang minta ke saya beberapa calon pasangan yang mungkin bisa menemani sisa hidupnya karena selain kebutuhan kebersamaan. Kan begini ya, punya suami itu punya amalan yang sederhana untuk bisa ke surga. Artinya banyak banget loh amalan dengan suami itu yang bisa membuat kita masuk surga. Ya sabarnya, ya syukurnya, ya setiap kali kita bikin sesuatu buat beliau, entah sekedar nuangin air putih, entah sekedar nyiapin sarapan yang cuman mungkin rebusan-rebusan yang enggak jelas, cuman apa ya, asal korek-korek tanah dapat singkong, korek-korek tanah dapat apa, ubi, korek-korek tanah dapat apa aja lah gitu, kentang apa segala macam dan terusnya. Itu sesederhana itu jadi pahala yang Masya Allah. Dan istri yang soleha itu bukanlah yang bibirnya merah, bukan yang ngajinya lancar, bukan yang tahajudnya kencang, bukan. Tetapi bagaimana dia bersikap dengan penuh kesantunan dan ketaatan kepada suami. Bukanlah istri itu bukanlah yang mendominasi karena kecerdasan atau mendominasi karena kekayaan ada padanya, gitu ya. Allah SWT berikan kepada kita itu kemampuan untuk mencukupi diri sendiri, yang rezekinya datang dari Allah sejatinya. Kita lihat surat yang ke-24 ayat yang ke-32. Ada yang berkenan mau baca? Monggo, silakan. Siap, Bude. Mangga. Surat An-Nur ayat 32. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sayamu,
yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui. Coba bayangkan kalau itu tidak pernah dibaca, terus kemudian tidak punya keyakinan tentang apa yang Allah SWT jamin atas rezeki kita. Banyakin istighfar deh, tobat deh. Gitu. Karena kalau urusan harta, biar Allah deh yang ngatur. Gitu. Oke, mari kita lihat ada keluarga modern yang bisa meneladani dukungan penuh istri dan suami dalam visi keluarga, bukan cuma sekedar urusan uang. Artinya, menumbuhkan ruang dialog dan kelembutan seperti Rasulullah SAW itu juga bisa kita munculkan. Betapa Ibunda Aisyah sering cemburu kepada Ibunda Hafsah misalnya, sampai makanan di piringnya sampai tumpah di depan orang lagi. Kalau kita itu punya istri kayak begitu, astagfirullahaladzim. Saya nggak tahu apa yang terjadi kalau istri saya melakukan itu di depan tamu. Aduh, pasti malunya minta ampun. Tapi Rasulullah SAW dengan tenang menyatakan sambil beresin makanan sama piring yang jatuh itu, dia mengatakan, ya, ibumu lagi cemburu. Maksudnya Ummul Mukminin sekelas Ibunda Aisyah saja kalau lagi cemburu ya semua orang tahu lah gitu. Dan perlu dipahami juga kecemburuannya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu pasti kalau ditanya ke semua para wanita di sini pasti punya rasa yang kurang lebih ya sama lah gitu ya. Karena masalah hati kan nggak bisa dibagi-bagi gitu kan ya. Memahami ini kita mesti lihat juga bagaimana Ibunda Aisyah juga melakukan training terhadap Ibunda Maria Kiptiyah. Artinya sebagai pesaing sama-sama istri Rasulullah SAW, tetapi beliau ingin memberikan rasa tenang kepada Rasulullah SAW. Dikasih tahu Ibunda Maria Kiptiyah itu, jangan dimasakin ini, jangan dibikin ini. Rasulullah SAW sukanya anu dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan Insya Allah indah betul ya. Kepada saingannya saja tetap menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Artinya dia lebih mengedepankan bahwa syariat yang membuat beliau begitu. Karena tahu bahwa yang paling muda, paling cantik ya Ibunda Aisyah, nggak ada yang lain. Gitu. Oke, mari kita berpindah kepada keluarganya Ali bin Abi Thalib. Karamallahu wajhah dengan Fatimah radhiyallahu anha. Kesederhanaan, keberkahan, meskipun hidup dalam keterbatasan, Ali lebih sering miskin ketimbang dibanding dengan Utsman, dibanding dengan Abu Bakar dan seterusnya gitu ya. Dan Ali ini pekerja keras dan Fatimah membantu di rumah dan mereka tetap penuh cinta. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan Fatimah adalah bagian dari siapa yang membuatnya marah, maka ia telah membuatku marah. Tetapi Rasulullah SAW juga adil ketika Fatimah melakukan pencurian, maka aku yang akan memotong tangannya dulu. Artinya kalau dia melakukan kesalahan tetap dilakukan seadil-adilnya. Gitu. Nah, terus bagaimana kita meneladani ini? Keluarga di era modern seperti kita sekarang ini bisa meneladani kesederhanaan dan pembagian peran. Artinya kalau kita lihat di pedesaan di Turki, itu masih menjaga prinsip kerja suami istri. Suami bekerja di kebun, istri ngatur rumah, pendidikan anak, dan itu betul-betul dalam suasana cinta dan ridho. Artinya gini, bagaimana Rasulullah SAW diteladani oleh begitu banyak orang, menumbuhkan saling cinta itu mungkin menjadi seru kalau kita perhatikan bagaimana kisah cintanya Fatimah dan Ali. Ya, itu menjadi bagian yang nanti di kisah cintanya lah ya, yang lebih fokus. Saya bicara tentang keluarga dulu. Artinya kalau kemudian kita lihat banyak orang melakukan bagi tugas gitu ya, maka di kita kalau dulu itu suami cari uang gitu, istri jaga baskom sama lilin gitu ya. Itu mengepet ya, enggak lah ya. Kalau suami cari uang, istri gelar sejadah sama baca Quran gitu ya, duha dan seterusnya. Oke, mari kita lihat bagaimana keluarga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Artinya beliau ini dikenal tegas di luar, tapi penuh kelembutan ketika di rumah. Putrinya, Hafsah, radhiyallahu anha, menjadi istri Rasulullah SAW sekaligus salah satu penjaga mushaf yang pertama. Dan Umar mendidik dengan keteladanan, dengan kedisiplinan, dan ibadah. Artinya bagaimana kita bisa meneladani banyak keluarga muslim Indonesia ada tradisi murojaah Al-Quran sebelum tidur. Dan ini meniru semangat keluarga sahabat yang menjadikan Al-Quran sebagai cahaya di rumah. Bahkan kita tahu, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Gitu. Maka membaca Al-Quran buat ukuran kita, it's a must. Gitu. Berantakan, belepetan, ya tata, tebata-bata, nggak apa-apa. Nggak masalah. Mendingan kita malu sama orang di dunia daripada malu sama Allah nanti urusannya karena kita gedein gengsi. Gitu. Dan kesedihan saya agak lumayan apa ya, lumayan menggetarkan hati ketika di tahun 2006 ada kawan-kawan yang melakukan survei di Jakarta Selatan, ternyata hanya 20% yang bisa baca Quran. Coba. Sedih banget nggak sih? Artinya kalau saya kemudian mengundang para sahabat saya untuk kemudian ayo kita ngaji, itu banyak yang ketika giliran dia, karena saya gilir satu-satu gitu, giliran ngaji, skip, skip. Ada itu begitu. Padahal, ya Allah, kalau dia tahu betapa setiap huruf Al-Quran itu kemudian bernilai 10 kebaikan, bayangkan kalau dia ngulang-ngulang apa yang jadi kesalahan dia. Bismillah, Bismillah, Bismillahir, Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali ngulang, berapa ayat, berapa huruf sudah disampaikan. Orang baca Bismillahirrahmanirrahim 18 huruf. Kalau kali 10 berarti 180. Nah tadi kalau diulang-ulang tadi banyak banget pahalanya, insya Allah. Jadi ketika orientasi kita adalah akhirat, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kita akan melakukan apa saja, pokoknya akhirat saya aman. Gitu. Nggak apa-apa di dunia yang sekarang ini kita babak belur, yang penting babak akhir daripada kehidupan kita, baik-baik saja. Gitu. Itu kan menjadi bagian yang sangat luar biasa. Artinya gini, saya pernah bahas sama Babe tentang surat 28 ayat 77. Allah SWT menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah." Allah SWT menyatakan, raihlah pahala yang ada di negeri akhirat. Itu orientasi awal kita ke situ. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagian yang ada di dunia. Gitu. Jadi ada bagian yang kita fokus saja sama akhirat kita. Meskipun kedungsang-dungsang, meskipun kesandung-sandung, terseok, tertatih di dunia ini, biarin. Yang penting akhirat kita. Nah, di ayat itu juga Allah SWT menyatakan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Dan di bagian akhir, kalau kita lihat bagian yang di belakang dikedepankan, itu ketika kita tahu bahwa sesungguhnya Allah nggak suka sama orang yang merusak, maka ya jangan pernah melakukan kerusakan. Walatlah bagil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya kalau kemudian kita memahami Rasulullah SAW menyampaikan tentang keluarganya, itu insya Allah diikuti oleh begitu banyak sahabat. Kita lihat keluarganya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ini mendidik anak-anaknya menjadi penopang dakwah. Abdurrahman, gitu ya. Kemudian banyak sekali, kalau kita kenal Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, itu kan istrinya Rasulullah SAW. Abdullah itu penyampai berita rahasia hijrah. Dari Asma binti Abu Bakar, berjuluk Zatun Nitokoin, ya, pemilik dua ikat pinggang, karena membantu Rasulullah SAW dan ayahnya dengan penuh keberanian ketika hijrah, gitu ya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda tentang Asma,
Sesungguhnya Allah akan mengganti untukmu 2 ikat pinggang dengan 2 ikat pinggang di surga. Masya Allah. Itu kalau kita baca kisahnya menjadi sangat luar biasa. Artinya gini, teladan menumbuhkan anak-anak agar siap berkontribusi sejak muda. Di Kanada itu banyak keluarga muslim mendidik anak mereka aktif di organisasi dakwah kampus sejak remaja, sehingga terbentuk generasi penopang Islam di sana. Bapak Ibu tahu di Kanada itu ada apa namanya? Ada penampakan seperti halnya kita di sini. Banyak Chinese-nya, banyak orang Jepangnya, banyak orang India-nya, banyak. Jadi Kanada itu seperti kalau saya nggak salah populasi Asia di sana itu 30% lebih gitu. Jadi tolong koreksi kalau saya keliru, karena kawan-kawan juga yang dari Padang banyak juga yang tinggal di sana dan menetap di sana. Artinya bahasa yang dipakai pun bahasa Prancis dan bahasa Inggris itu udah jamak banget gitu. Mari kita lihat bagaimana teladannya keluarganya Zubair bin Awam dan Asma binti Abu Bakar. Hidup sederhana, tetapi Asma radhiyallahu anha selalu mendukung suaminya dalam jihad. Putranya mereka Abdullah bin Zubair menjadi pejuang tangguh dan alim. Artinya gini, inspirasi bagi keluarga muda muslim di Eropa yang sedang merantau misalnya. Meskipun mereka terbatas ekonomi, mereka tetap mendidik anak dalam semangat agama dan keberanian moral. Saya qadarullah masyafa'an, Allah berikan amanah. Saya ngajar di beberapa kawan-kawan di Eropa, Norway, Turki, Prancis, Jerman ada beberapa, Belanda ada beberapa, Prancis, udah tersebut belum ya? Oke gitu deh. Negara di Eropa itu ada kawan-kawan yang kemudian bergabung. Kalau nggak salah di sini ada juga kawan-kawan yang dari Indonesia juga gabung di komunitas itu. Jadi kawan-kawan di Düsseldorf kemudian menginisiasi untuk kemudian saya menyampaikan. Ini baru pertemuan yang ke-95 kalau nggak salah. Karena setiap pekan kita bikin kajian itu. Makanya dari situ saya ngobrol soal Muslim Madani itu mestinya bisa tuh gitu. Nah, saya nggak tahu nih, udah nambah belum nih, Mas Nandar, dari keluarga yang kemarin per hari ini udah nambah berapa tuh? Jadi sampai tanggal 7 September, insya Allah sudah banyak nih yang mau memulai di bagian awal. Kalau kita melihat bahwa beberapa keluarga di Mesir, banyak keluarga yang menjadikan waktu makan malam sebagai halakoh keluarga. Ayah bacain ayat, hadis, gitu ya. Ibu dan anaknya diskusi singkat. Artinya meneladani cara Rasulullah SAW membangun rumah tangga dengan ilmu dan zikir itu menjadi bagian yang luar biasa. Saya punya guru, Ustaz Muharram, dia istrinya 2, kalau ngumpul itu saling murojaah. Anak yang dari istri pertama sama anak dari istri kedua itu saling murojaah. Kan? Kalau udah satu mobil pergi kemana, Pelabuhan Ratu misalnya gitu ya, kemudian mereka saling murojaah gitu. Wah, Masya Allah itu. Jadi kalau kita lihat bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu anaknya 114, 95 diantaranya hafal Quran. Anak kita berapa yang hafal Quran berapa? Nah, gitu aja deh. Gitu. Jadi kalau kemudian tidak kita dorong anak-anak kita untuk kemudian untuk mencari Al-Quran, terus kapan lagi? Gitu. Nah, kalau kita lihat keluarga Muslim di Turki misalnya menjaga kesederhanaan ala Ali dan Fatimah itu banyak yang meniru itu di rumah sederhana tapi penuh keberkahan, anak-anak dilibatkan dalam tradisi Ramadan. Kalau bangunin sahur, tadarus bareng dan terusnya itu di Turki udah lumrah. Meskipun anak-anak remajanya sudah banyak yang hedon dan negara sekuler seperti Turki kan ya kita sama tahu lah karena sistem pemerintahan yang juga membuat kita menjadi melihat ada sisa-sisa Konstantinopel yang begitu luar biasa yang sebetulnya menyimpan sejarah tentang Islam yang sangat luar biasa ya kalau dari Ottoman ya. Nah, kalau kita lihat Amerika dan Eropa, keluarga muslimnya, ada banyak peneladanan tentang Abu Bakar dalam menyiapkan anak berperan untuk umat itu. Dan anak-anak sejak dini diajari public speaking, aktif di komunitas muslim agar menjadi duta Islam yang percaya diri. Dan kalau kita lihat
banyak keluarga Muslim di Indonesia ya meniru dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, membiasakan disiplin sholat berjamaah, tilawah Al-Quran bareng-bareng. Artinya kalau kita lihat ada beberapa dari kita yang ikut one day one juz gitu ya, atau keluarga tahfiz jadi tren gitu ya, sebagai bentuk ibadah bersama. Bahkan di sepanjang pantai utara di Jawa itu di Pantura ada idiom satu rumah minimal harus ada satu hadis. Gitu ya. Kalau kita tanya teman-teman kita di Pekalongan, di Cirebon, di apa namanya Pemalang, di pokoknya yang di atas deh, pesisir-pesisir itu rata-rata punya ya, keluarga yang menghafal Al-Quran gitu. Artinya begini, kalau kemudian meneladani keluarga Nabi alaihissalam dan para sahabat ini berarti kita bisa menegakkan cinta dan ketulusan ala Rasulullah SAW dan Ibunda Khadijah, menghidupkan kesederhanaan dan kerjasamanya Ali dan Fatimah, membangun disiplin dan ibadahnya Umar dan keluarga, mendidik anak sebagai penopang dakwah seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan keluarga, menumbuhkan keberanian dan tanggung jawab ala Zubair dan Asma. Maka kita lihat surat yang ke 33 ayat 21 kita hafal semua ya. Insya Allah apa istilahnya? Kita hafal semua itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Betul, Nasir. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi Rasulullah SAW itu ada teladan yang sangat baik buat kita, yakni bagi orang yang punya 3 ciri. Ciri pertamanya adalah dia mengharapkan rahmat Allah. Yang kedua, dia menyambut datangnya hari kiamat. Artinya dia punya preparation yang bagus. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsiran, banyak berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Bukan sekedar Allah 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 Allah, bukan, tetapi menghadirkan apapun yang dikerjakan pasti membuat dia teringat kepada apa yang dia tuju, yakni Allah tabaraka wa taala. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Di bagian yang menjadi urusan kita adalah bagaimana caranya kita berhadapan dengan beberapa kondisi di mana ketika kita masuk ke dalam sebuah pemahaman tentang siapa keluarga yang kita tiru. Gitu ya. Alhamdulillah sudah 5 keluarga yang gabung, cukup sudah. Gitu. Alhamdulillah. Baik, kita berbagi rahmat pagi ini. Saya nggak tahu siapa lagi yang bakal nambah. Mungkin Mas Agus, mungkin dari admin dari keluarga pengurus ya, belum ada yang ikut tuh ya untuk ikutan Muslim Madani. Padahal kalau dicek gitu ya, bagaimana pemahaman keluarga, enggak semuanya juga paham tentang ilmu-ilmu dasarnya Islam gitu ya. Sebaiknya didukung juga lah gitu ya. Baik, saya kembalikan dulu ke Ustaz Khalis. Mudah-mudahan ini jadi bagian yang menginspirasi kita semua bahwa apa yang kita harapkan dari peneladanan kita terhadap apa yang Allah Taala hadirkan, maka ada begitu banyak pelajaran yang akan kita kupas dari kehidupan para nabi dan para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Padahal saya Alhamdulillah, syukur jazakallah khairan. Kembali kita mengingatkan ya tentang betapa pentingnya keluarga kita dalam satu frekuensi ya, atau visi misi yang sama, karena begitulah sebuah keluarga dibangun. Sebagaimana yang dicontoh oleh Rasulullah SAW, kita bisa belajar kepada contoh keluarga Nabi dengan Bunda Aisyah, dengan Ummul Mukminin yang lainnya juga ya, dan itu tetap banyak karakter-karakter yang bisa kita lihat saja. Karena tentang istri Rasulullah itu ada yang juga jadi pengusaha gitu kan ya, ada yang juga memang dari umul masakin, ada yang jadi ibunya orang miskin gitu, dan banyak sekali kisah-kisah yang disebutkan dalam sejarah. Karena itulah Rasulullah SAW dijadikan teladan yang utama dalam berbagai sisi ya. Beliau sebagai seorang ayah, suami, menantu, juga sebagai seorang eh, apa namanya, eh, begitu banyak ya sisi Rasulullah yang bisa kita gali dalam sisi keluarga. Tadi sudah ada yang resen Bunda
Bu Mbak Oli ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya mengenai kan anak-anak kita udah harus kita kayak train untuk menjadi duta-duta Islam. Namun memang sekarang karena apa ya kayak ada ide-ide bahwa eh, kamu aku gitu. Apalagi kalau di Indonesia kan Islam sudah menjadi sangat normal gitu ya Ustadz. Jadi kayak ya udah kalau kamu sholat sendiri aja gitu. Kayak kenapa sih rempong banget misalnya kan ngajakin orang lain. Nah itu bagaimana kalau misalnya di luar kan orang-orang probably memang Islam adalah sesuatu yang baru. Jadi kayak ya mungkin menjadi duta Islam kayak terarah gitu ya. Oh mungkin berdakwah. Tapi kalau di Indonesia kan sudah Muslim. Nah itu bagaimana caranya agar eh, anak-anak misalnya terbiasa dengan ya tetap aja gitu menjadi agen dakwah walaupun di era orang-orang sudah berislam gitu. Kemudian yang kedua kayak gimana caranya biar itu bisa terjadi langkah-langkah yang seperti apa dan cara agar anak itu tidak terbebani gitu misalnya. Atur Baik, Bismillah. Wassalamu ala Rasulillah. By the way, Ayah atau Oli sudah tahu 3M belum? belum. Oke. MKI Muslim Madani. Have you heard about that? Oh, yang barusan ya Ustaz ya buat keluarga. Itu salah satu cara saya. Oh, oke. Mestinya gabung, Oli. Siap Ustaz kalau waktunya lagi nggak kerja. Ahad jam 9 kerja? Iya, kadang ada jadwal ngajar. 9 pagi atau Oke. malam? 9 pagi. Oh, iya Ustaz. 9 malam Masuk juga. udah pada mau bobo. Siap. Hari apa Ustaz? Ahad, Oh, 2 pekan Ahad. sekali. Oh, kalau gitu insya Allah bisa sih Ustaz. Tuh, kan daftar. Nggak bisa nggak, daftar. Ikutan. Jadi jangan cuma nanya aja tapi nggak punya action. Siap. Daftar. Tanya ke Nadia, tanya ke, kalau perlu di share di sini tuh, Mas Nandar. Apa namanya, linknya, link formnya. Siapa yang belum daftar, daftar. Gitu. Jadi buat yang keluarganya masih belum memahami tentang dasar Islam keseluruhan, monggo, silahkan. Gitu. Nah, yang saya inisiatifkan adalah bagian yang memang berdakwah itu harus dipahami sebagai sebuah bagian PR bersama, gitu ya. Artinya gini, apa yang akan kita pelajari ketika kita membaca surat 103. Silakan, Mbak Meli, kalau apa pernah ingat saya ngejelasin soal surat 103 itu pasti jadi gitu ya gitu. Ada yang bisa sharing, monggo, silakan. Saya Ustaz. Monggo. Wal asr ya Ustaz. Ya, betul. Oke. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Oke. Bismillah. Itu kalau dipretelin, wal asr, semua mufasir mengatakan waktunya itu demi seluruh waktu. Artinya mulai dari kita hidup sampai kita wafat. In every single people. Karena apa? Allah SWT menggunakan pendekatan insan, bukan nas. Seluruh manusia enggak. Allah SWT menyebutkan dengan insan. Al-insan itu persona, pribadi. Apakah retina kita sama? Enggak ada satupun yang sama. Apakah sidik jari kita sama? Enggak ada satupun yang sama. Apakah darah genomik kita ada yang sama? Enggak ada yang sama. Apakah DNA kita ada yang sama? Enggak ada yang sama. Makanya Allah SWT sebut insan as a person. Gitu. Jadi ketika sebagai sebuah persona, innal insan, sesungguhnya manusia secara pribadi, udah sungguh pakai benar-benar lagi. Benar-benar dalam kerugian. Kerugian di sini itu bukan bermakna rugi yang oke lah, nggak dapat
nggak dapat uang, tetapi saya dapat benefit, gitu ya. Misalnya, ada orang ngajar cari jam terbang, ada, gitu. Saya dulu awal-awal public speaking itu saya selalu menawarkan diri untuk minta panggung. Boleh saya nge-MC nggak? Boleh saya nge-MC nggak? Boleh saya nge-MC nggak? Sampai akhirnya orang tahu bahwa MC ya nggak ada yang lain kecuali Dodi. Dan saya berusaha untuk piawai di bidang itu, gitu. Nah, saya berusaha untuk menguasain beberapa bahasa dengan dialeknya secara pas, gitu. Maka untuk menambah itu kadang-kadang saya gunakan idiom-idiom atau kalau dalam bahasa Sunda itu sanes kirang sono, gitu ya. Itu pakai pakai cengkok yang memang dipunyain sama mereka. Tapi ya itu aja, udah segitu aja, gitu. Nah, terus merugi di situ adalah bagian yang kemudian kalau kalau saya apa namanya contoh misalnya produknya Tenadia, nggak apa-apa, nggak dapat duit dari pemberian Onuna mungkin ke beberapa orang, tetapi dia dapat expose, gitu. Karena ketika saya nggak pernah beli Onuna, gitu ya, saya ngomongin soal Onuna, saya pajang, nah dia dapat benefit sudah. Artinya bukan rugi yang begitu. Kalau rugi yang begitu itu masih dapat keuntungan karena selain dapat benefit, dia juga mencari profit. Profit itu mungkin ketutup dari yang lain, gitu. Tapi ini kerugian yang sampai kalau rugi itu sampai di akhiratnya ke neraka, gitu. Jadi demi seluruh waktu yang dimiliki oleh setiap manusia sejatinya berada benar-benar dalam kerugian yang besar. Ayat itu. Kemudian alhamdulillahnya Allah SWT kasih solusi di ayat yang ketiga. Itu semua menjadi nggak usah dikhawatirkan kalau bicara tentang waktu, kecuali dia mengisinya. Setiap manusia itu mengisinya dengan apa? Dia punya dasar iman yang sempurna dengan apa yang dia lisankan, apa yang dia genapkan dalam hati, dan apa yang dia amalkan. Berarti imannya iman yang sempurna. Yang kedua, amal soleh. Amal soleh itu membuat beliau jadi belajar tentang apa yang Rasulullah SAW kerjakan. Karena beriman kepada apa yang Allah SWT hadirkan dan rukun Islam yang Rasulullah SAW jalankan, itu bagian yang it's a must. Tapi nggak bisa berhenti sampai di situ. Setiap orang harus tawasobil hak. Apa tawasobil hak itu? Mengingatkan dengan kebenaran. Artinya apa? Dakwah bukan? Odi. Menyampaikan kebenaran itu dakwah bukan? Dakwah. Dakwah. Iya, Dakwah. Terus Nabi Yunus beriman nggak? beriman. 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 Beramal soleh? Iya, Beramal soleh. Berdakwah? dakwah. Berdakwah. Tapi sabar nggak? Enggak. 21, 87, 88. Coba buka. Wadhunnuna idzahaba mughadiban. Jadi ketika Nabi Yunus pergi dari orang Nainawa, ya, dalam keadaan marah. Ada yang mau baca? Surat 21, 87, 88. Siap, Bude. Mangga. Al-Anbiya ya, 87, 88. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. 88. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Wow. Sadaqallahul-azim. Perhatikan ya. Nabi Yunus alaihissalam itu beriman, beramal soleh, berdakwah, tapi nggak sabar. Ketika ngelihat anak-anak kita, ya udahlah masing-masing aja, ngapain sih rempong amat, sampai ngajak-ngajak orang sholat mah sholat aja.
Justru saya akan merasa rugi besar saya sampai ke neraka kalau saya nggak ngajak kamu. Ayat itu bilang mengatakan bahwa kalian semua rugi. Semua manusia rugi. Persona-persona seperti antum-antum ini akan merugi kecuali berdakwah dengan sabar. Karena kalau kita bicara tentang Nabi Yunus itu marah gitu karena orang Nenawa maunya nyembah ustar yang kepalanya manusia, badannya singa kayak sphinx gitu. Karena itu yang dijadikan berhala oleh mereka. Akhirnya kepergiannya Nabi Yunus alaihissalam itu Allah SWT setting. Demikian rupa naik kapal, kapalnya badai, dia dijadikan tumbal, nama dia keluar 3 kali dalam satu lot. Terus kemudian dia melepaskan dirinya ke laut, Allah sudah nyiapin ikan paus yang sebagian ulama termasuk Ustadz Haikal Basyarahil di Madinah itu menyatakan bahwa ikan pausnya ikan paus biru. Karena kalau ikan paus yang lebih kecil dari itu pasti dikunyah dan hancur. Tapi kalau ikan paus biru itu dia cara menghancurkan makanannya adalah dengan asam lambungnya. Jadi dimasukkan ke dalam, istilahnya bahasa saya nih, Allah cuma titip di perutnya, tolong jangan dikunyah ya, titip bentar aja. Maka kalau dibacakan sama Nadia tadi, fi zulumat, para ulama menyatakan zulumatnya udah 3 zulumat. Salah satu zulumat. Zulumatul lail, kegelapan malam. Zulumat fi butuni si Zunun tadi, si ikan tadi, kegelapan di perut ikan. Kira-kira kegelapan di perut ikan itu AC-nya berapa PK? Kipas anginnya berapa watt? Nggak ada, pengap, belenya iye, apa namanya? Anyir, pasti basin dan itu nggak kebayang sama saya. Karena kegelapan perut ikan itu. Nah yang ketiga, para ulama menyatakan dulumat fi bahr. Jadi kegelapan yang ketiga itu adalah ikan paus itu ikan perairan laut dalam. Ikan perairan laut dalam berarti kalau kita ada di perairan laut dalam itu berarti betapa sesaknya dada kita. Jadi sudahlah malam ada di perut ikan, udaranya nggak nyaman banget, dia berada di tempat yang seperti itu, Allah masih himpit paru-parunya dengan rasa sesak di dada. Fana ada, ini pasti kalau bukan desainnya Allah nggak mungkin. Maka dia disadarkan dengan kemarahannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita hafal semua itu. Tapi maksud saya gini, apakah kita harus nunggu masuk jadi Nabi Yunus dulu untuk memunculkan kesabaran? Kalau udah diajarin begitu ya jangan ikut-ikut Nabi Yunus lah. Gitu. Yang sabarlah kita ini. Gitu. Dapat poinnya nggak, Ali? Iya, Ustaz. Oke. Kalau misal ada pertanyaan dikit lagi, kalau Ya. misal kayak kita satu kosan misal, Ya. kemudian memang ada program sholat jamaah, berarti memang lebih baik kita nungguin teman-teman buat sholat jamaah atau ya udah kalau emang waktunya ya saya mau sholat tepat waktu itu kumaha Ustaz? Ahsan, kita tunggu. Jadi gini, mesti dipahami bahwa rukun sholat itu ada 3. Coba diulang rukun sholat. Ada 3. Oke. Yang pertama di tempat dikumandangkan azan. Ulang. Dikumandangkan azan. Di tempat dikumandangkan azan. Yang kedua di awal waktu. Ulang. Di awal waktu. Oke. Yang ketiga dilakukan berjamaah. Coba. Dilakukan berjamaah. Oke. Ulang. Rukun sholat ada? Ada 3. Di tempat dikumandangkan azan. Kemudian yang kedua di awal waktu. Kemudian yang ketiga dilakukan secara berjamaah. Oke. Jadi mendingan saya di awal waktu tapi nggak berjamaah. Apa mending berjamaah? Nggak tahu. Loh, tadi rukunnya. Oke. Di awal waktu dan berjamaah. Di tempat dikumandangkan azan. Jadi setiap kita mau di musola kos-kosan sekalipun ada tetap yang qomat. Jadi kalau kita pelajari itu, kita akan nunggu. Siapa yang mau sholat sama aku yuk? Aku tungguin. Ayo aku tungguin nih. Ayo dong cepet dong. Aku suka ini nih lagi perut tuh lagi nggak beres nih, gampang kentut ntar batal lagi deh. Ayo deh buruan.
Kalau kita sudah akrab gitu ya mungkin dengan teguran yang lebih lebih intim gitu. Tapi jangan sampai nyakitin orang. Nyakitin orang tuh kadang-kadang, ayo yang Islam. Bro, sangar banget. Gitu. Gitu ya Ali ya. Siap, Ustaz. Baik, Hatur nuhun. mangga. Teh Nadia, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Udah gimana Ya. caranya bagi seorang anak bungsu, anak keenam, untuk tetap memperjuangkan dakwah, tapi menghadapi misalnya kayak dikasih nasihat gini, udah nggak usah share-share dakwah di status deh, malah jadi masalah gitu, kayak ada yang kesinggung kayak gitu. Terus misalnya ada yang datang kakak ipar gitu ya, saya kan nyari-nyari kos kaki, manset gitu, dibilang ribet amat sih gitu-gitu. Nah, gimana caranya kita tetap sopan, tetap berjuang untuk menunjukkan kebenaran dari Allah gitu, Dek. Kasih ya. Baik, baik. Bismillah. Wassalamualaikum ala Rasulillah. Justru ketika dicegah, begini. Iblis itu di surat 6 ayat 112 bilang apa? Atau kata Allah tentang surat 6 ayat 112 itu, setan itu apa yang dilakukan? Coba kita lihat. Iya, Dek. Enggak, Al-An'am ya. Al-An'am. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa atau kebohongan yang mereka ada-adakan. Jadi kalau dibilang udahlah nggak usah share-share dakwah deh, kalau ada yang kesinggung, sampaikan bahwa dakwah ini adalah menyinggung yang belum paham. Dan kita ditugaskan untuk itu. Artinya kalau balik lagi ke pertanyaan Mbak Oli tadi gitu ya, bahwa surat 103 itu menandakan bahwa merugilah orang yang tidak berdakwah. Ente nggak dakwah, rugi ente. Hati-hati loh, rugi loh. Ini semua nih, 60 orang nih, kalau nggak berdakwah, rugi loh. Makanya saya ngajak, ayo gabung di Muslim Madani. Supaya apa? Supaya bisa ngajak tetangga, ngajak besan, ngajak ke sepupu, ngajak keponakan, ngajak semua kerabat, handai tolan. Supaya bisa, ya siapapun, ayo. Mau suaminya nggak ikut, mau anaknya nggak ikut, nggak apa-apa. Yang nggak punya suami juga boleh ikut. Suaminya aja juga boleh ikut, nggak ada masalah. Gitu. Tetangganya, adiknya, apa segala macam. Jadi dia akan kita berikan link nanti. Link itu hanya khusus buat kita yang ngaji di 2 pekanan itu. Dan yang lain hanya sebagai penikmat, tapi 5 keluarga inti udah nambah lagi atau belum nggak tahu. Mas Dantar bisa cek. Mana belum di share ya? Di share atau Mas Dantar ke sini di grup ini di apa di apa namanya Di Zoom. di chatnya Zoom. Atau udah di share di keluarga yang lain. Belum ternyata. Oke. Ya kalau ada yang bisa nge-share monggo silahkan nge-share. Karena bagian dari yang saya pahami begini, barang siapa mendapatkan hidayah dari jalan dakwahmu, maka pahalamu seluas pancaran sinar matahari. Nggak kepengen kita dapat pahala itu. Bahkan ada hadis yang sederhana, mungkin Ustaz Holis pernah nyampein, barang siapa mendapat hidayah dari jalan dakwah, maka pahalamu seperti mendapat onta merah. Onta merah itu prestisius. Onta merah itu kalau sekarang kita apa Maserati, Porsche, apa Ferrari, gitu. Yang harganya MM-an, tuh mangga diikutin tuh Muslim Madani Bapak Ibu. Kena dia loh. Gitu. Silahkan diikuti, diisi. Siapa yang jadi kori, siapa yang jadi tari tilawah. Cuma tinggal baca doang. Nanti narasumber utamanya dari kami.
ada Tuan Guru Suparman Fajar, ada saya, ada Ustadz Ahmad Hanif, ada Ustadz Hasan Bisri yang kemudian bisa menemani kita. Karena dasar Islam itu setiap kita pasti harus punya pemahaman dasar tentang itu. Nanti kurikulumnya kita kasih, gitu, materinya kita kasih, dan bahkan linknya itu kita akan berikan kepada yang khusus diikut di situ aja. Kalau mungkin ada yang merasa, ilmu saya udah tinggi, nggak perlu lagi ikut-ikutan gitu. Oh, monggo, silahkan, nggak apa-apa. Gitu. Tapi jangan sampai kemudian saya udah tawarkan ini, kemudian Anda ketinggalan kereta, nggak ikutan, terus kemudian ada informasi-informasi yang berharga di sana yang baru kita temui di bagian-bagian yang lebih kecil skopnya, itu rugi banget kalau kita nggak dapat itu. Karena nanti saya akan berikan materi public speaking, dan seterusnya. Gitu. Supaya setiap orang bisa menjadi pendakwah di keluarganya sendiri setidaknya. Gitu. Yang kedua, sebagai anak bungsu, gitu. Kenapa kita rempong sama manset, sama kaos kaki segala macam? Sampaikan bahwa mohon maaf ya kalau saya menjaga aurat saya untuk izahnya keluarga kita ini. Apa jadinya kalau saya kemudian serampangan pakai aurat asal-asalan seperti sebagaimana orang, ya saya ingin menjaga nama besar keluarga dengan cara saya seperti ini. Maafin ya, atau maklumin ya, atau pahami ya. Gitu. Tapi dengan santai ya, dengan encer. Gitu. Jadi kalau kita sudah seperti itu, ya sebaiknya memang tebarkan saja kaos kaki di mana-mana, manset di mana-mana. Jadi kapanpun, dimanapun, ruang tamu ada kaos kaki. Gitu. Ruang tengah ada kaos kaki. Jadi emergensi ada di situ. Ada apa? Kalau saya ledekin anak-anak di rumah itu, siapin jilbab monyong di mana-mana. Kenapa dibilang jilbab monyong? Soalnya kalau pakai jilbab itu pasti monyong-monyong gitu. Padahal nggak ada hubungannya monyong-monyong sama ngepasin. Gitu teh, walau alam. Jazakallah khairan deh. Ya. Mbak Nita ikut aja, nggak ngajak anak-anak, ngajak teman-teman, ajak bu siapa? Coba bojone Pak Mbak Usama itu. Daisy. Mbak Daisy. Mbak Desi, Mbak Lia, Bija, Iya. siapa aja lah. Itu kan Iya. banyak teman-teman yang biasa ngaji sama aku, ajakin aja ikut. Nggak Oke, baik. apa-apa, ajakin teman aja kan. Angkat tangan sekalian boleh nanya. Monggo sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duka mendalam buat Indonesia, sedih aja udah. Jadi kegiatan kita terganggu. Tapi itu mungkin qadarullah Allah mengingatkan para petinggi-petinggi Indonesia. Udah, ini mungkin Ya. di luar dari konteks kajian kita pagi ini. Oke. Cuman ada yang sedikit mengganggu karena kemarin saya baru mendapatkan ilmu baru dan itu juga bikin shock bahwa kalau kita mulai sholat, niat kita itu dibarengi dengan pada saat kita takbiratul ihram. Ya, betul. Nah itu jujur selama ini memang niatnya ada di dalam hati tapi sebelumnya gitu loh Ude. Jadi pas kita sudah siap bersiap untuk sholat dalam hati usoli fardu atau usoli sunatan atau apa, tapi nggak bareng pada saat Allah Akbar terus dalam hati berniat gitu. Dan saya mencoba untuk melakukan itu kok jadi ribet banget terus malah ada rasa seperti kalau nggak seperti itu nggak sah sholatnya selama ini. Astagfirullahaladzim. Berarti sholat saya selama ini nggak sah ya. Ya Allah Tuhan ampun gitu ya. Itu gimana Udi? Baik. Caranya ya. Baik. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Itu cara para ulama Indonesia untuk memberikan pemahaman yang mendasar tentang bagaimana kita menanamkan niat, gitu ya. Kalau kita melihat secara literatur, saya sudah menghatamkan beberapa kitab-kitab sholat. Sifat sholat Nabi, Al-Wajiz, Al-Mughni, dan beberapa kitab-kitab fikih sholat yang lain. Kitab-kitab sholatnya para ulama juga ada beberapa yang saya lalap semua Al-Jazari. Sampai saya memberanikan diri, dibantu sama kawan-kawan di MKI, bikin rekaman yang di flash disk itu.
Pertama, niat itu amalan hati, Mbak. Jadi ketika kita membaca apapun itu, Mbak Nita waktu wudhu, itu sebetulnya dalam hati niat ngapain? Waktu wudhu. Wudhu. Mau ngapain wudhu? Mensucikan diri untuk Iya, sholat. mau ngapain? Nah, kan untuk sholat. Niatnya untuk apa? Untuk sholat. Selesai. Islam nggak sesulit itu. Mesti usolnya sambil Allah. Susah, nggak dapet. Iya, betul. Gitu. Saya ngerasa Tapi kalau kesulitan. kemudian, iya, kan, coba, mohon izin ya, bukan mau ngajak berantem banyak orang, enggak. Tapi cara memahami kita jangan sekaku itu. Jadi ketika di dalam hati mungkin katakanlah lafaznya menjadi usoli apa bla 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 segala macam yang nggak ada lafaznya itu buatan ulama, gitu ya. Usoli bla 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 itu buatan ulama. Nggak ada satupun lafaz dari Rasulullah SAW usoli apa bla bla bla, nggak ada. Rasulullah SAW begitu wudhu sudah niat untuk sholat, maka beliau cuma Allahu Akbar. Tetapi di dalam otak kanan kita ketika Allahu Akbar, coba jenengan lihat surat yang kedua ayat yang ke-45, penjelasannya ada di 46. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Shadaqallahul azim. Yang khusyuk itu yang kayak apa? Ayat 46. Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya Nah, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. tuh, gitu. Khusyuk itu seperti itu. Khusyuk itu begitu Allahu Akbar, otak kanannya memahami bahwa ada malaikat di depan saya yang mencatat apa yang saya kerjakan, dan ada Allah yang bertahta di arsy sedang mengamati apa yang saya baca dan saya pikirkan dan saya resapi di dalam hati, dan setiap sholat saya ini nanti akan saya pertanggungjawabkan kepada Allah pada saat nanti saya akan kembali kepada Allah. Bisa dipahami nggak ayat itu? Insyaallah paham. Jadi wa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi Rasulullah SAW menyatakan begini. Awalu ma yuhasabu fi amri yaumil qiyamah as-shalah. Yang paling awal oleh Allah SWT hisab pada seorang hamba sholatnya. Faedah sholahat sairu amali. Kalau bagus sholatnya bagus semua, dianggap semua amalannya udah bagus semua karena sholatnya bagus. Insyaallah. Wa idza fasadat, kalau misalnya rusak, fasadat sairu amali, rusak semuanya sholatnya. Maka sholat itu adalah bagian di mana kita tahu bahwa begitu berdiri, hati kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadapkan kiblat, itu seolah-olah kita berada dalam satu dimensi yang Ali bin Abi Thalib rahimallahu wajhahu dalam sebuah hadis lemah menyatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Jadi bayangkan dalam sholat itu kita berada di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW di Baitul Ma'mur ketika bersirobok pandang dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala di arsy. Yang jaraknya 40 hijab, yang jarak satu hijabnya adalah bumi dan langit. Yang ketika itu Rasulullah SAW langsung tersungkur dalam sujudnya. Bahkan untuk berdiri pun beliau tidak sanggup. Beliau nyusruk ke tempat sujudnya. Dan kemudian menyatakan at-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatulillah. Allah SWT menyambut dengan Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa alaibatillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seluruh penduduk di bawah arsy, para malaikat bersolawat, rebutan. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Terdengar oleh Rasulullah SAW, beliau katakan wa ala ali Muhammad. Jadi itu monumen yang kemudian membuat kita dapat tahiyatnya. Tapi bayangkan bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah, malaikat mencatat. Dulu waktu belajar sholat di Selia sama guru kita umur berapa? Kelas berapa SD?
Oh, kalau di kami keluarga dari TK, Udi. Oke, TK itu kan begitu ruku Niru. sujud gitu ya, begitu ruku sujud bacaannya apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dibacain semua. Sehingga si penyelia melihat itu salah ininya, dikoreksi ini itu apa segala macam, tangannya kurang, melihatnya ke sini apa. Koreksi itu adalah bagian yang terus menerus setiap hari kita berusaha untuk melakukan bagian yang kalau saya sebut sholat itu remedial. Yang kemarin belum tentu diterima nih, yang ini kali yang terima. Duhur nanti kalau saya masih ada umur, ini remedial buat duhur yang kemarin. Mungkin sangat boleh jadi yang kemarin agak nggak benar. Yang sekarang ya dikoreksi. Terus gitu. Tiap kali dapat azan, alhamdulillah dikasih kesempatan untuk memperbaiki sholat. Gitu. Dan Islam nggak sesulit yang jenengan bilang tadi. Artinya nggak usah mempersulit diri dengan itu. Dengan wudhu saja jenengan sudah berniat untuk sholat. Wallahu a'lam. Baik, Gitu, Udi. Pak. Ya. Alhamdulillah, barakallah. Assalamualaikum Barakallah. warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, silakan. Udah mau jam 7 aja nih nggak berasa ya. Allah. Baik, alhamdulillah, masyaAllah, jazakallah khairan Ustadz sudah kembali menemani kita untuk mempelajari bagaimana kita mengikuti teladan dari Nabi SAW dalam berkeluarga, dan tentu masih banyak yang harus kita gali Ustadz ya. Sisi yang luar biasa karena perjalanan beliau selama pertama kali dia akan jadi Rasul, bahkan sebelum jadi Rasul pun Rasulullah menunjukkan teladan yang luar biasa ya. Bahkan setelah jadi Rasul, kemudian dari Mekah, kemudian hijrah ke Madinah pun ada banyak sisi dari sirah Nabi SAW yang belum kita gali, lebih khusus tentang keluarga, dan banyak hadis-hadis yang sudah disampaikan oleh para ulama, yang tadi juga sekilas sudah disampaikan oleh Ustaz Dodi. Yang mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk hadir dalam pendalaman dalam hadis masyarakat Madani saja. Masyarakat Muslim Madani ini memang kita ingin sama-sama menyamakan tidak hanya diri kita tapi keluarga kita, karena tadi kewajiban berdakwah ternyata memang fardu ain jadinya saja. Masing-masing individu punya kewajiban untuk berdakwah. Berdakwah bukan berarti harus seperti ustadz yang ada di mimbar ya. Enggak. Yang menyampaikan kebenaran bahkan itu juga bagian dari dakwah. Dan di dalam surat Fussilat disebutkan man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah ya. Ya, yang ada kopi tadi, Masya Allah. Ya, itu adalah sebuah perkataan, tidak ada perkataan paling baik kecuali orang yang menda'i ilallah, orang yang menyuruh kepada Allah gitu ya, dan beramal soleh. Baik, alhamdulillah syukurlah. Izin, masih ada satu pertanyaan dari Bu Ira nih. Di chat ya. Ya, apa yang salah dalam diri seseorang yang rajin sholat, termasuk tahajud, tapi masih menjalankan maksiat, riba, khianat, dan lain-lain, agar orang di sekitarnya bisa mengingatkan orang tersebut tepat pada masalahnya. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bu Ira, coba lihat surat yang ke-28, ayatnya yang ke-56. Ada yang berkenan mau baca atau Bu Iranya sendiri mau baca? Monggo, silakan. Surat berapa tadi, Udi? 28, 28 ya? ayat 56. Ayat 56. Ya udah. Enggak. Al-Qasas ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Syukran. Jazakumullah khair. Jadi ayat itu menyatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yahdi man ahabbta. Tidak bisa engkau memberikan hidayah kepada orang yang kau cinta. Walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki sama Allah. Maka hadirkan doa. Hadirkan doa yang agak ngotot sama Allah SWT. Ya Allah beri hidayah, ya Allah, ya Allah beri hidayah, ya Allah. Kalau dia keluarga kita, surat 25 ayat 74 itu jadi gacoan. Atau minta kepada Allah SWT dengan pola merata, dalam pengertian doanya untuk kami, bukan untuk saya. Contoh misalnya, surat 3 ayat 8. Surat
25 ayat 74 kalau itu kerabat dekat gitu ya. Jadi kita meminta kepada Allah SWT supaya Allah SWT limpahkan hidayah untuk kita. Maka kalau Mbak Ira perhatiin dari awal, setiap pagi dan setiap opening saya selalu berusaha untuk ya Allah minta hidayah untuk keluarga kita, untuk dari seluruh Mbak Ira bisa buka rekaman-rekaman yang saya selalu sampaikan di ujung awal. Di awal itu biasanya saya selalu begitu. Untuk pembina kita, untuk pengurus, untuk seluruh keluarganya, Allah berikan hidayah. Tidak hanya hidayah, tetapi inayah, iradah, qudrah, dan terlebih ma'unahnya. Itu tiap hari saya mintakan. Karena itu bagian yang membuat kita menjadi sesak melihat ada orang yang rajin ibadah, tapi saya punya di lingkaran saya itu orang-orang yang rajin duha, tapi kasarnya minta ampun mulutnya. Ada yang rajin duhanya tapi nggak mau pakai jilbab. Rajin sedekahnya tapi nggak mau pakai rok kalau pergi-pergi. Pakainya celana panjang terus. Mana nggak pakai kaos kaki lagi. Tapi kok diingetin ada aja alasan. Jadi kalau ngelihat itunya, wah Masya Allah. Ada kawan saya di Bank Indonesia gitu. Orang treasury. Hampir tiap bulan umroh. Tapi pelitnya minta ampun. Gitu. Dengkinya minta ampun. Loh kok bisa ya begitu? Karena dia beribadah untuk ritual. Yang sifatnya buat dia itu healing. Jadi nggak bisa disalahkan orang yang seperti itu. Artinya gini, kita minta aja sama Allah SWT. Ya Allah berikan hidayah. Ya Allah berikan hidayah. Ya Allah berikan hidayah. Makanya Rasulullah SAW banyak mengucap, ya muqallibal qulub, sabit qulubana. Libatkan orang lain. Sabit qulubana. Ala ta'ati. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'ati. Di surat 3 ayat 8 kita hafal semua kan ya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atau doa-doa dari para ustadz kita yang kemudian mohon kepada Allah agar diberikan hidayah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa lafaf wal ghina, atau minta seperti Imam Hasan Al-Basri yang Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Doa pakai bahasa mana saja deh, monggo silakan. Nyari Rasulullah gatiasa, ngendikan cawe biasa ke kok lain pandai bahasa mengejek bahasa Minang pun jadi gitu. Yang nggak boleh kan kita berdoa pakai bahasa Betawi. Songong. Ya Allah minta apa? Kasih mau gua ngapa? Nggak boleh itu kita berdoa begitu. Canda ya. Kurang lebih begitu Mbak Ira. Malam. Dasar capek juga ngomong dari pagi Sat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita istiqomah terus dan Ya Rab. kebaikan ya. Ya Rab. Dan tentu kalau tadi karena orang yang sholat sesungguhnya inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar ya. Nah, itu dia. Soal Ankabut itu disebutkan orang yang sholat itu sesungguhnya bisa mencegah dari perbuatan yang fahsya dan munkar. Tapi kalau ada yang sudah sholat ternyata belum, nah ini berarti ada yang salah dalam sholatnya itu. Jadi mungkin dan arsik kita luruskan dan alhamdulillah kita dibimbing oleh Ustaz Dodi Al-Jambari bagaimana meluruskan sholat kita. Sudah banyak episode sholat yang sudah kita hadirkan ya, dan silakan Bu Naira dan juga mungkin jamaah yang lainnya yang ingin mereview kembali silakan tinggal buka di YouTube, ataupun ingin lebih detail lagi misalnya bisa dibawa kemana-mana, ada flashdisk sholat ya bersama Rasulullah SAW. Tinggal hubungi admin MKI, mungkin juga Bunda Nadia silakan juga bisa dihubungi, bisa menghubungi Mas Nandar di grup ya untuk mendapatkan flashdisknya sholat bersama Rasulullah SAW yang dibimbing oleh Ustaz Dodi Al-Jambari. Hampir berapa episode, banyak sekali Ustaz ya episode ini kita sudah ngebahas tentang bagaimana sholat sebagaimana sholat Rasulullah SAW. Dan ketika sholat itu sudah dijalankan dengan sempurna, tentu itu adalah janji Allah, maka sholat yang sempurna itulah yang akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Baik, jamaah yang Allah, mari kita tutup majlis dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum minkum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jazakallahu اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا